antum berharap di KPMI ini mendapatkan pendanaan, maka antum wajib ikut EKPFR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa kita mulai Bapak Ibu? Siap ya? Sebelum kita lanjutkan, kami ucapkan selamat datang para pengusaha Muslim Indonesia di Saung Ujang Cianjur bersama pengurus Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Bekasi Raya dalam agenda silaturahim dan Kopdar KPMI Bekasi Raya. Baik, sambutan dari ketua dan perkenalan pengurus. Kepada Ketua KPMI Korwil Bekasi Raya, Bapak Andik Dwi Susanto, tafadhol mashkur. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya fokus utama kita atau tujuan utama kita yakni memberi manfaat kepada rekan-rekan kita untuk bisa maju bareng. Itu fokus utama kita. Caranya gimana? Yakni caranya bagaimana apa yang kita punya hari ini, apa yang hari ini kita punya dari sisi ilmu, entah itu dari sisi waktu, entah itu dari sisi materi, kita coba aplikasikan di KPMI. Karena KPMI ini sangat berbeda dengan organisasi yang lain. Ya, kalau mungkin di organisasi lain itu berbicara tentang profit, bagaimana saya masuk, saya dapat apa. Tapi kalau di KPMI tidak. Ini adalah ladang dakwah kita. Kalau Ustadz pembina pusat itu mengatakan ini jihad kita di bidang ekonomi. Jadi ini bukan tentang bagaimana saya gabung di KPMI, saya memperoleh manfaat sebesar-besarnya di sini. Dalam artian sama seperti di organisasi lain, tidak. Jadi mindset kita harus kita luruskan, harus kita rubah di sini. Buat teman-teman yang hari ini Allah amanahkan harta, Allah amanahkan ilmu, yuk kita tebar manfaat. Inilah jihad kita di sini. Nah, makanya beberapa kali saya sering share ke antum semua di grup, yuk siapa yang selama ini terkendala bikin produk, bikin perizinan susah, bikin sertifikasi halal susah, kita bantu free. Karena itu bagian dari jihad kita. Karena itu bagian dari jihad kita. Saya atau kita sebagian besar di sini bukan seorang ustadz, bukan seorang ahli ilmu, bukan seorang ahli ibadah. Terus apa nanti di hadapan Allah yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Maka inilah bagian dari wasilah kita. Dan ketika kita hari ini kita bisa biiznillah atas izin Allah, usaha kita survive, apa salahnya kita berbagi dengan teman-teman kita untuk teori dan lain sebagainya. Dan itu bagian dari sedekah jariah kita. Karena apa? Karena tentunya ketika kita berbicara di KPMI, mindset kita sudah harus berubah. Ketika kita sudah terjun di dunia bisnis, dunia muamalah, ada kemungkinan besar kita akan adanya pelanggaran dari sisi syariat. Maka di situ adanya ustadz pembina. Yang ketika kita bingung, ketika kita tidak mengetahui suatu hukum, maka kita bisa nanya kepada beliau-beliau. Seperti itu. Jadi KPMI ini adalah organisasi yang pertama nirlaba, artinya benar-benar mutlak, bukan organisasi yang mengambil keuntungan. Atau bahkan kemarin ada pertanyaan ke KPMI pusat, bagaimana kalau KPMI itu seperti organisasi lain yang ketika nanti contohnya kayak gempa Cianjur kita mengumpulkan dana, sama mereka dilarang. Karena itu bukan termnya KPMI. KPMI didirikan bukan untuk itu, bukan untuk mengumpulkan dana. Ketika ada di antara antum mau nyumbang, silakan kepada organisasi-organisasi lain yang emang tujuannya untuk itu. Karena apa? Ini pertanggungjawabannya bukan hanya dari sisi syariat, tapi juga sisi legalitas. Jadi itu yang perlu dipahami. Maka ketika ada usulan-usulan dari teman, yuk kita galang dana untuk ini, itu tidak diizinkan KPMI. Karena ini benar-benar murni nirlaba. Itu satu. Yang kedua, organisasi ini dibentuk atas semangat bagaimana asatidzah itu mereka bisa mendakwahkan ilmu mereka dari sisi fikih muamalah. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Saya tinggal di wilayah Jatimulya di Tambun Selatan ya. Ana seorang welder, terus usaha saya di bidang pengawasan, dan di KPMI Ana sebagai bendahara.
Perkenalkan, saya Adik Wilyantami, biasa dipanggil Adik. Mungkin teman-teman di grup sering melihat info terkait KPMI itu dari saya. Kebetulan karena di KPMI saya diamanahi untuk di divisi kesekretariatan. Kebetulan saya masih bekerja di salah satu perusahaan swasta, tapi memang sedang merintis usaha. Jadi saya bisa dibilang teknisi CCTV, tapi juga merangkap sebagai marketer langit, ya, marketer langit untuk penjualan laptop sama proyektor. Seperti itu. Nama lengkap Sofyan Sauri, atau nama familiarnya, nama viralnya adalah Pak Sob saja. SOP, karena kebetulan saya HRD, jadi nggak lepas dari kalimat SOP. Saya tinggal di Mekarjaya, dekat Islamic Center. Saat ini saya mengelola lembaga bahasa asing yang berkantor di dekat Stasiun Bekasi. Kemudian profesi individualnya adalah saya sebagai HR dan training consultant. Saya sendiri adalah Hadi Sofyan. Saya Hadi Sofyan, usaha saya di jasa event organizer, jasa MC profesional, dan juga agensi properti dengan akad yang syar'i, insya Allah. Yang pertama terkait pendaftaran ya. Terkait pendaftaran, maka sebagaimana antum ketahui, kita saat ini terregistrasi di link. Ya, link itu nanti akan nge-link di KPMI Bekasi, dan insya Allah ke depan akan kita bikinkan katalog PDF yang itu bisa diakses antum semua. Nanti contohnya coba akan saya share di grup. Jadi di antara katalog itu nanti akan berisi terkait nama antum, alamat antum, usaha antum, dan beberapa jenis usaha yang produk, maksudnya produk yang sekarang ini menjadi usaha antum. Tuh. Selanjutnya terkait pendaftaran di KPMI, maka diharapkan teman-teman yang saat ini sudah terdaftar di KPMI tetap mendaftar di link KPMI Pusat, kpmi.or.id ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di awal bulan KPMI Pusat itu mengadakan yang namanya EKVFM. EKFM. Jadi semacam kayak mini cash. EKFM itu apa? Elektronik KPMI Fikih Muamalah. Jadi itu semacam sekolah online yang berisi 2 modul. Modulnya dari Ustadz Aminur Bait, dan itu nanti di akhir modul akan ada ujian. Itu sifatnya gimana? Sifatnya, kalau antum berharap di KPMI ini mendapatkan pendanaan, maka antum wajib ikut EKVFM. Ya. Kalau antum di KPMI berharap mendapatkan pelatihan yang diadakan oleh KPMI Pusat, maka antum statusnya ini wajib. Itu ya, jadi namanya EKFM. Tapi kalau teman-teman yang hari ini sudah pernah ikut cash, maka tidak wajib. Cash cukup. Itu kemarin yang disampaikan kepada kami seperti itu. Terus yang kedua, ini yang penting. Mungkin ada di antara antum usahanya ingin berkembang, butuh suntikan modal. Nah, di situ KPMI Pusat hadir bersinergi dengan diantaranya Urun RI, Hijrah Bank, Urun RI, Syafiq, LBS Urun Dana, Urun RI. Jadi mereka ini mitranya KPMI. Dan mereka tidak akan memberikan modal kepada anggota KPMI yang itu belum ikut EKFM. Ya seperti itu. Karena tentunya mereka ini hanya sebagai wasilah. Karena di belakang mereka ada investor. Pertanggungjawabannya dari mana? Pertanggungjawabannya yakni minimal kita orang yang mengajukan modal itu sudah ikut pelatihan fikih syariat mini seperti itu. Perkenalkan, nama saya Irwan. Background saya sebagai desain stamping. Juga ada teman-teman tadi di machining dan welding, mungkin bisa, alhamdulillah dengan hadir ke sini saya jadi ada wawasan sedikit. Ternyata di KPMI juga ada di fabrikasi seperti itu. Kalau untuk background usaha, saya mulai udah 2 tahun ini membuka usaha air isi ulang di kampung di Tasikmalaya. Kemudian di sini juga membantu menjualkan produk-produk dari marketing langit seperti Pak Adik tadi. Saya support beliau lah, bantu-bantu.
juga beliau nih Pak Darmawan juga saya insya Allah belajar mengiklan ya dari KPM ini. Alhamdulillah bisa menambah pemasukan ya dengan bergaul dengan ikhwan-ikhwan yang soleh insya Allah. Juga selain dapat teman juga dapat alhamdulillah lah dapat tambahan untuk membangun ekonomi yang lebih baik. Perkenalkan saya Hendri atau bisa dipanggil Abu Anas ya. Kalau untuk tinggalnya saya di perumahan Telaga Murni Cikarang Barat. Untuk usaha yang dijalankan yang mainnya adalah LED Pak. Kita ada tulisan berjalan yang biasa di toko-toko atau dinas-dinas, pom bensin gitu. Nah, jadi kalau saya lihat di sini teman-teman backgroundnya adalah pengusaha yang notabene-nya punya unit usaha atau toko yang perlu untuk papan nama yang berupa digital Pak, yang itu nanti bisa info ke kami Pak untuk mainnya itu. Kemudian yang kedua kita juga ada digital printing untuk produk-produk peraga kayak K3 atau petanda petunjuk di office gitu, kita ada juga untuk digital printingnya. Perkenalkan, nama saya Syafi'i. Saya tinggal di dekat area yang Bapak Ibu sekarang sedang duduk sekitar 4 kilo, tepatnya di Bekasi Timur Gensi. Usaha saya bergerak di bidang jasa umroh dan haji khusus. Jadi saat ini saya sedang produksi lemon kering. Jadi dua usaha saya, usaha jasa umroh dan haji khusus yang alhamdulillah kami sudah memberangkatkan selama bulan periode 2022 dan 2023 sekitar 3.000 jamaah. Terakhir kami memberangkatkan tanggal akhir Ramadan itu 246 jamaah. Mudah-mudahan kita semua di akhir Ramadan tahun 2023 nanti insya Allah kita bisa berangkat bareng. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekaligus informasi buat teman-teman bahwasanya kalau KPMI nggak mengadakan iuran, kalau acara uangnya dari mana? Mungkin ada teman-teman yang terbersit seperti itu. Uangnya dari mana? Nah, uangnya dari donatur. Maka sebagaimana antum bilang, kita bilang bahwasanya kita melayani antum semua. Ada dari teman-teman antum yang itu dia berinfak dengan materinya, berinfak dengan waktunya, berinfak dengan ilmunya. Maka ini antum gunakan sebaik-baik mungkin. Apalagi ada tadi Pak Sofyan sudah membuka diri untuk siapa atas nama KPMI, atas nama anggota KPMI yang ingin belajar gratis free. Maka itu bisa antum gunakan semaksimal mungkin. Karena tentunya mungkin ada sebagian antum tahu di luar sana pelatihan-pelatihan seperti itu sangat luar biasa harganya. Saya sedikit cerita kepada antum bahwasanya karena saya ada beberapa perusahaan, maka saya pernah sedikit ada gangguan terkait OSS. Karena kami akan menambahkan beberapa item itu terblokir. Maka saya konsultasi masalah cara mengatasi OS ini ke lembaga swasta itu berbayar. Hanya sekedar pengen nanya, Pak, bayarnya berapa? 2,5 juta. Dan itu dibatasin cuma 30 menit nanya. Nanya saya gimana? OSS saya terblokir, caranya gimana? Udah gitu doang. Sama dia diarahkan gimana? Itu nggak bisa Pak, kami nggak bisa nanganin. Bapak harus langsung ke dinas terkait. Saya bayar 2,5 juta. Dan ini pengalaman buat saya. Inilah bagian dari investasi. Bukan bayar, tapi investasi. Dan hari ini ketika Anda di antara antum mau berbagi ilmu itu, Masya Allah luar biasa. Satu lagi cerita. Ada seorang teman saya penasihat di grup, yang dia itu ngurusin produk perizinan produknya MD. Pak, Bapak asal tahu ya, yang namanya MD itu sangat gampang. Perizinan MD itu sangat gampang. Bahkan itu nggak nyampe 1 juta. Yang mahal itu uji labnya bervariasi tergantung produk apa yang akan diuji lab. Karena dia nggak paham ilmunya, satu produk kena 10 juta Pak. Dan dia mendaftarkan 20 produk. Berapa? 200 juta. Dan tidak ada jaminan produk itu di pasaran laris. Dan hari ini saya pribadi membuka antum untuk belajar itu free atas nama anggota KPMI. Kalau antum masih jadi anggota KPMI free. Apa? Ini bagian dari sedekah kami. Meskipun dulu saya belajar ini nggak free. Nggak free. Bahkan beberapa kali saya ditipu. Ya, maka ketika ada teman-teman pengusaha, pengurus, entah itu anggota yang ingin berbagi ilmu, yuk bareng-bareng kita sokong.
Agar apa organisasi ini hidup? Bukan hanya hidup dari sisi materinya, tapi hidup dari sisi ukhuwahnya. Yang satu bisa bermanfaat dengan yang lainnya. Jadi gitu ya, konsep kita di KPM itu seperti itu. Adapun nanti ternyata kok pelatihan berbayar, ada dari KPM Bekasi berbayar, maka itu hakikatnya kalau ada lebih masuk ke kas KPMI. Yang itu kembali lagi kepada antum. Acara kopdar, bisa jadi acara nanti ada pelatihan, menunya ditambah. Dan satu lagi, rekening kemarin yang kita share di grup anggota itu atas nama KPMI, atas nama yayasan, bukan atas nama pribadi. Dan itu bisa dicek siapapun. Segitu transparannya kita hari ini. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita pengurus yang hari ini melayani antum tidak terima 1 rupiah pun dari anggota. Itulah komitmen kami kepada antum untuk yuk kita maju bareng-bareng. Hari ini Allah takdirkan kita hidup di Bekasi, kita ada fasilitas KPMI, manfaatkan sebaik mungkin. KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia.